Oh, as I was saying about the border question, I think this is just a matter of detail, mere formality. Pertanyaan yang lebih awal yang akan saya pertanyakan, karena saya orang yang awam Pak, jadi saya ingin bertanya terkait dengan bagaimana kemudian persyaratan bagi masyarakat atau mungkin siapa saja yang ingin masuk ke partai PDI Perjuangan itu Pak. Karena saya tahu juga PDI Perjuangan merupakan atau partai itu seyogianya adalah wadah untuk pengkaderan seperti itu Pak. Mungkin itu saja dari saya Pak, terima kasih. Langsung. Ya, terima kasih. Jadi partai ini partai wong Chile ya, ini partai PDI Perjuangan yang bangkit dari masyarakat kecil ya, yang memang sama-sama merasa kalau sejarahnya itu. Jadi bagaimana syarat untuk masuk ke anggota PDI Perjuangannya? Jadi pertama simpatisan, kalau simpatisan kemudian masuk ke anggota, ngurus kartu anggota. Sekarang kan ada di punya kami ini, ada di media sosial itu ada, langsung bisa upload. Kalau memang dengan Pak Niko bisa langsung kita isi sendiri, jadi sama dengan KTP-nya, dengan data-datanya itu lengkap. Baru masuk ke kader. Nah, kader itu ada sekolahnya, kader pertama, madya sampai ke kader nasional ada sekolahnya. Saya ini kebetulan kemarin di madya sampai ke sudah nasional, sudah di negara apa di Jakarta sana. Jadi ada tahapannya. Tapi pertama lewat simpatisan dulu. Ini termasuk adik-adik ini kesini sudah masuk simpatisan. Kalau memang hari ini mau jadi anggota, kita siap juga membuat kartunya nanti siap. Ini tidak ada masalah. Kami ini wadah untuk berjuang kita bersama untuk mengamankan negara ini, negara ideologi Pancasila kami murni, NKRI harga mati. Itu yang sama-sama kita berjuang untuk mengamankannya. Saya kira itu aja ya. Nanti kalau lebih teknis, lebih mau untuk mendapat kartu anggotanya, nanti kita bisa dengan teman-teman di sekretariat bisa. Semua punya hak pilih, karena ini rumah kita bersama. Jadi PDI Perjuangan memang membuat ini, jadi kalau ada kesempatan sini silakan kita secara pribadi datang ngobrol-ngobrol, silakan. Karena kita terbuka di rumah besar ini, terbuka. Dan kita ideologi Pancasila, rumah betang, rumah kita semua. Sebentar lagi kami akan bangun rumah betang di sebelah. Itu khusus untuk menggodok budaya lokal, yang mau latihan kerumut, yang mau apa, nanti kalau sebentar sudah jadi kita semua pergi di sini. Saya kira sudah ya. Jadi artinya Pak, untuk masuk ke dalam sebuah anggota atau kader di PDI Perjuangan itu tuh pada intinya tidak ada batasan tertentu atau syarat-syarat yang tertentu untuk masuk gitu ya Pak? Ya cukup dengan datang terus bawa KTP-nya, tinggal masukkan saja, lapor. Jadi tidak ada terlalu suara canda. Nanti kalau sudah masuk anggota baru kita pindah, kita kaderkan. Jadi tadi yang sudah saya awal dari trias politik ajaran Montesquieu kan sudah membagi jelas. Adik-adik nanti mau jadi presiden, menjadi gubernur, menjadi bupati, wali kota kan sudah ada jalurnya. Tapi harus masuk ke partai politik. Kita tidak bisa masuk ke sana. Ini wadahnya untuk kita, untuk karir politiknya. Jadi penjabatan politik, bupati, gubernur, wali kota, presiden, bahkan menteri pun harus lewat partai politik. Karena tidak bisa kita lewat jalur sendiri.
sendiri tidak bisa. Pemerintah harus dari untuk menjadi pemilu kan, peserta pemilu kan partai politik. Jadi kita tidak bisa masuk ke partai politik baru kita masuk ke digodok dulu, dikaderkan dulu, dilatih, dididik. Ya, kita siap aja. Kalau sekarang mau mendaftar jadi anggota, siap. KTP-nya kasih langsung buat online sekarang kan bisa, lihat media pintar punya ini. Nanti kalau memang mau ini dengan Pak Niko bisa menyelesaikan ada media khusus itu langsung online. Jadi kita nggak lebih canggih lah dari punya ngurusin KTP segala itu lebih canggih karena dia integrasi dengan KTP-nya. Ini punya media pintarnya. Ajaran nanti di situ bisa disiapkan. Tinggal isi, KTP-nya langsung share, selesai jadi anggota. Kalau sudah anggota jelas bajunya nggak kuning, harus merah. Ada Baik Pak, pertanyaan selanjutnya ini mengenai pemilu kita 2024. Nah, bagaimana strategi Partai PDIP dalam memenangkan pemilu 2024 di tahun depan ini, Pak? Kalau bicara strategi itu kan rahasia. Tapi yang jelas kami ini kami partai PDI Perjuangan ini partai terbuka, partai wong cilik. Yang penting kita tetap mempertahankan Pancasila, ideologi negara dan NKRI. Itu kunci dari kami. Tidak ada hak lain, harga mati itu. Kalau strategi masih berputar lah. Artinya main bola itu kan masing-masing pelatih kan masih Masih dapur sendiri. Itu pertanyaan menarik sebenarnya dan hampir sama pertanyaannya mungkin isu masyarakat pada umumnya nih bagaimana sih partai memenangkan. Tapi saya ingin mengatakan begini, bahwa proses pemenangan pemilu itu bukan dimulai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sebelum pemilu, tetapi tidak akan pernah berhenti, selalu berkesinambungan. Maka kalau teman-teman mungkin buka YouTube, Bu Mega ada dalam pidato mengatakan bahwa segera turun ke lapangan, ya kan? Turun ke lapangan, bicara dengan rakyat, ya, lalu dengarkan mereka. Nah, itu adalah bagian dari strategi. Nah, lalu yang kemudian strategi berikutnya adalah bagaimana PDIP secara konsisten tetap melaksanakan kaderisasi melalui barangkali saya sudah sampaikan tadi ada beberapa tahapan-tahapan pendidikan formal maupun pendidikan informal. Nah, informal ya termasuk hari ini. Lalu kemudian mengaktifkan sayap-sayap partai termasuk ya kami Banteng Muda Indonesia. Nah, Banteng Muda Indonesia ini segmentasi pasarnya adalah kaum muda, teman-teman ini. Maka teman-teman kalau membutuhkan teman untuk berdiskusi tentang apapun tentang politik, maka yang didorong oleh DPD PDIP adalah Banteng Muda. Maka kita akan melakukan berbagai macam kegiatan, membuka dialog-dialog, dan kita akan siap kapanpun diundang untuk berdiskusi soal ini. Nah, ini menjadi bagian dari salah satu aktivasi jaringan. Saya kira ini pokok-pokok atau inti dari strategi pemenangan pemilu. Bahwa kemudian finansial itu menjadi penting dalam suksesi pemilu, iya. Tetapi kalau tidak punya basis, tidak punya jejaring, tidak mengaktifasi jaringan, uang sebanyak apapun tidak akan jadi juga. Nah, maka teman-teman boleh mengkonfirmasi beberapa partai politik yang ketuanya barangkali urutan 10 atau 20 orang terkaya di Indonesia pun belum tentu menjadi pemenang pemilu. Nah, artinya uang bukanlah segala-galanya, tetapi bagaimana mengambil hati rakyat, bagaimana selalu bersama dengan rakyat, itu menjadi strategi utama PDIP. Maka sampai hari ini setelah kalah dua kali ya teman-teman ya zaman Pak SBY, maka 2 kali menang dan akan target menjadi hat-trick. Dan kita sangat yakin itu dengan melihat
animo mahasiswa hari ini pun kalau kita mau ambil tolak ukur misalnya telah menerima kelompok-kelompok mahasiswa seperti teman-teman hari ini juga menjadi barometer bagi kami bahwa PDIP ada di hati masyarakat. Saya kira ini garis besar strategi yang akan dilakukan oleh PDIP untuk memenangkan pemilu 2024. Saya kira begitu. Ketika paslon dari PDIP yaitu kader dari PDIP telah terpilih menjadi Ketua Legislatif. Ketika terpilih dari calon PDIP, apa sih inputnya bagi para tersebut Pak terkait dengan bagaimana secara finansial organisasi ketika kader partai PDIP tersebut terpilih? Baik, saya kalau tidak salah menangkap apa kontribusi pemenang itu ke partai PDIP? Ya. Saya ingin menjawab bahwa partai tidak memeras siapapun kadernya yang memenangkan kontestasi politik di semua tingkatan. Tetapi prinsipnya PDIP itu adalah gotong royong. Begitu ya Pak. Maka setiap ada kebutuhan partai di luar kemampuan anggaran yang diberikan oleh negara, maka itu kita rapatkan, kita sampaikan untuk kita selesaikan secara bersama-sama. Jadi tidak ada itu sekian persen untuk partai dari gajinya sekian persen. Nah, di PDIP kita tidak seperti itu. Tidak ada sunat menyunat. Karena kebutuhannya lebih daripada sunat menyunat. Ya kan? Partai sebesar ini semakin dia besar, kebutuhannya juga semakin besar. Nah, tetapi partai besar juga yang gotong royong juga besar. Jadi tidak ada masalah yang tidak diselesaikan kalau kita gotong royong, kalau kita bersama. Jadi begitu. Jadi kalau bro suatu saat mau caleg misalnya dari PDIP, jangan takut. Kita tidak ada kontrak misalnya kalau menang nanti akan gajinya dipotong sekian persen, jangan takut. Tetapi fakta integritasnya adalah bahwa Anda harus setia dengan Pancasila, setia dengan NKRI, ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, lalu apa lagi? Undang-undang dan ya, dan terakhir gotong royong dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan. Hanya itu. Selebihnya silakan atur. Maka berpolitik di partai PDIP itu adalah politik yang riang gembira, ya kan? Tidak ada namanya privilege yang terlalu khusus buat seseorang misalnya karena dia anak bupati lalu dia bisa menjadi apa. Nah, saya dipercaya oleh DPD menjadi ketua BRI Kalteng, tidak memiliki apa-apa. Bukan anak pejabat, bukan pengusaha yang kaya raya, tetapi dia hanya melihat potensi dan melihat kemauan. Jadi teman-teman